Berjam-jam tersangkut di jembatan akibat terbawa luapan banjir, seorang balita ditemukan selamat. Rumahnya terendam banjir, seorang pria tewas tersengat listrik. Hewan koleksi kebun binatang Surabaya mati misterius, polisi temukan jarum suntik mencurigakan di dekat kandang. Selamat sore, Saudara. Rano Karno diperiksa KPK sebagai saksi bagi Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Kami akan hadirkan laporan langsungnya untuk Anda. Saya Juanita Wiratmaja, bergabunglah di Liputan 6 Petang. Seorang balita hilang setelah terseret derasnya arus banjir di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ratusan warga menyisir sungai dan lokasi hilangnya korban. Tuhan pun menunjukkan kekuasaannya meski lebih dari 3 jam balita malang itu tersangkut di kolong jembatan dan terendam banjir, ia ditemukan selamat. Meski dikelilingi anak-anaknya, wanita ini terus meratap. Bukan tanpa alasan. Anaknya yang berusia 4 tahun hilang terseret derasnya arus banjir. Ali sang kakak masih syok. Betapa tidak, sang adik, Siti Najwa atau Nining terseret arus sungai ketika mereka bermain di sekitar jembatan. Di mana kau tadi dengan adekmu, Dek? Di mana kau? Di bawah, di jembatan. Dia waktu ke sana langsung jatuh. Oh, jatuh dia di bawah air. Oh, jadi siapa yang kau panggil minta tolong? Apa dia bilang? Dia pasti masuk kakinya ke dalam. Nah, Nabi didapat. Warga beramai-ramai menyisir sungai dan kolong jembatan. Ratusan warga tumpah menjadi satu. Mereka mencari Nining yang diduga tersangkut di bawah kolong jembatan. Lebih dari 3 jam tanpa hasil. Namun, kekuasaan Tuhanlah jawabannya. Tatani, masih hidup itu. Masya Allah. Masya Allah. Di bawah dekapan sang ibu, balita malang yang lolos dari maut itu pun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Mokopido untuk dilakukan pemeriksaan. Samsudin melaporkan dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kita ke ibu kota, Saudara. Banjir merendam wilayah Jakarta Utara. Sejumlah lokasi terendam setelah hujan mengguyur sejak malam hingga pagi tadi. Sebuah proyek pembangunan perkantoran di Jalan Yosudarso juga longsor akibat tergerus air hujan. Adapun ribuan buruh di kawasan Berikat Nusantara terpaksa diliburkan. Banjir masih merendam sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di wilayah Jakarta Utara setelah hujan mengguyur sejak malam hingga pagi tadi. Banjir di wilayah ini tersebar di sejumlah titik, seperti di Jalan Yosudarso, Sunterjaya, Kelapa Gading, dan Pademangan. Air setinggi antara 30 hingga 60 cm membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok. Banjir juga menyebabkan kemacetan yang mengular hingga 2 km di Jalan Yosudarso. Para pengendara pun harus pasrah berhenti berjam-jam. Itu udah 2 jam lebih ya. Ini jaraknya biasanya paling 10 menit, 15 menit. Bahkan karena tidak tahan menghadapi kemacetan, ada pula yang memilih untuk berjalan kaki. Cuaca buruk, antrian truk kontainer yang mengular hingga keluar pelabuhan, dan genangan air di kawasan ini membuat kemacetan semakin parah. Saudara, seperti inilah kondisi lalu lintas di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan besar maupun kendaraan kecil harus bersabar untuk melalui jalur ini karena adanya kemacetan yang sangat parah yang telah terjadi sejak hari Rabu kemarin.
Hujan juga membuat lahan proyek pembangunan sebuah perkantoran di Jalan Yosudarso, Sunterjaya longsor. Longsoran ini membuat warga Kampung Pulau Mas Besar RT 9 RW 11 terisolir akibat akses jalan ke pemukiman terputus. Longsor juga membuat 5 warung milik warga tertimbun. Banjir juga membuat ribuan buruh dari ratusan pabrik yang beroperasi di kawasan Berikat Nusantara Jakarta Utara dipulangkan. Aktivitas produksi terpaksa dihentikan karena adanya pemadaman listrik. Dengan menerjang banjir, ribuan buruh ini pun akhirnya meninggalkan tempat mereka bekerja. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Seorang warga Kebon Bawang di Tanjung Priok, Jakarta Utara tewas tersengat listrik saat rumahnya terendam banjir Jumat siang. Korban tersengat listrik ketika hendak mencabut stop kontak yang ikut terendam. Jasad Supoyo terbujur kaku di ruang tengah rumahnya di Jalan Kebon Bawang 11 RT 4 RW 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara Jumat siang. Pria berusia 45 tahun ini tewas tersengat listrik saat berusaha mencabut saklar listrik di rumahnya yang tergenang banjir. Peristiwa ini bermula ketika air yang mengenangi rumah korban terus naik. Khawatir akan terjadi korsleting listrik, Supoyo yang hendak berangkat kerja bermaksud mencabut stop kontak di dapur rumah yang mulai tergenang. Naas, korban malah tersengat aliran listrik hingga terpental dan nyawanya tidak tertolong. Seorang anak korban yang hendak menolong pun ikut terpental. Banjir lagi, saudara. Banjir telah menjadi bencana rutin yang harus dihadapi warga Jakarta. Seperti banjir di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara yang tadi pagi mencapai kedalaman 50 cm dan kini telah surut. Saudara, tadi pagi banjir menggenangi Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara ini, atau tepatnya di halte bus Transjakarta Pademangan Ancol dengan titik kedalaman mencapai 50 cm. Hal ini menyebabkan bus Transjakarta tidak dapat beroperasi dan juga jalan ini tidak dapat dilewati oleh mobil pribadi maupun motor. Namun kondisi saat ini genangan air atau banjir sendiri telah surut dan saat ini mencapai ketinggian 10 cm. Bus Transjakarta sendiri sudah beroperasi secara normal dan jalan ini sudah dapat dilewati oleh mobil pribadi dan juga motor. Ruas jalan di kawasan Mangga 2 Jumat pagi sempat lumpuh setelah banjir setinggi 50 cm merendam. Tak banyak kendaraan yang nekat menerjang genangan air. Banjir di wilayah ini akibat derasnya guyuran hujan dan rob atau air pasang laut. Dan menjelang siang, banjir berangsur-angsur surut. Sedikit demi sedikit, arus lalu lintas kendaraan pun kembali normal. Di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, banjir merendam ruko-ruko setinggi lebih dari 50 cm. Sejumlah motor yang parkir di areal ruko pun terendam air. Praktis, kondisi ini menyebabkan aktivitas di wilayah ini terganggu. Sebagian pekerja ruko akhirnya dipulangkan. Oh, banjir? Iya, Pak. Kenapa nggak nyari jalan alternatif, Mas? Udah, sana banjir juga, Pak. Oh, banjir juga? Kan belok ke sini. Oh, ya, lebih dekat. Oh, ya. Menurut warga, selain karena tingginya intensitas hujan, banjir juga karena saluran pembuangan air atau drainase yang tidak memadai. Luas banjirnya, udah lebar segini. Ini air ini dari mana sih, Bang? Kalau saya boleh tahu mungkin dari hujan kali ya, mungkin dari pas. Jadi nggak ada kayak penyaluran gitu, jadinya tergenang semua. Agar banjir tidak terus terulang, diharapkan pengelola ruko memperbaiki ataupun membuat saluran air yang baik. Karena jika hujan terus turun, maka banjir akan terus merendam tempat ini. Debrina Primasari, Edison Simarmata, dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Ketinggian air di Bendung Ciliwung Katulampa, Bogor, Jawa Barat terus merangkak naik dengan ketinggian mencapai 180 cm atau status siaga 2. Tingginya air di Bendung Katulampa terjadi setelah hujan deras tuyus mengguyur kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sepanjang hari ini, saudara. Sebanyak 373.000 liter air per detik, limpahan Sungai Ciliwung diperkirakan akan kembali mengalir membanjiri Jakarta dalam waktu 12 jam ke depan. Kondisi ini akan tetap terjadi dan harus diwaspadai mengingat curah hujan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat hingga kini masih tetap tinggi. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, terlebih warga di Kampung Melayu, Jakarta Timur akan kembali menerima limpahan air jauh lebih besar dari Bogor.
3 SPBU di Manado, Sulawesi Utara yang terendam banjir mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, saudara. Dan hingga kini warga masih berjibaku membersihkan kota mereka. 3 SPBU di kota Manado yang terendam banjir mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak di kota ini. Dibutuhkan beberapa hari untuk membenahi kondisi SPBU dan kembali membuat pasokan BBM normal. Semua minyak yang ada di tangki penampungan akan dibuang dan melakukan pencucian kembali. Pada beberapa stok kita yang ada di dalam, uji kontaminasi, terus dari sini mungkin langsung ke yang Dendengan, paling parah kan di Dendengan. Pasca terjangan banjir, upaya membersihkan kota terus dilakukan. Di berbagai tempat, rumah tampak porak-poranda. Mobil habis terendam banjir dan lumpur. Walau demikian, warga tetap berupaya tegar. Mereka mulai bangkit membersihkan lumpur dari harta benda yang masih bisa diselamatkan. Tidak terbayang berapa banyak kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan banjir ini. Mobil-mobil habis terbalik, bangunan-bangunan rusak. Namun yang lebih menyedihkan 15 nyawa melayang. Sekitar 40.000 keluarga merasakan dahsyatnya dampak banjir ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan data terakhir. Akibat banjir, 9.000 rumah rusak yang tersebar di Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Tomohon. Dari Jakarta, Menko Kesra Agung Laksono meminta Pemda setempat untuk menata ruang kota Manado agar peristiwa serupa tidak terulang. Upaya mendorong pemerintah daerah untuk segera penataan ruangan sekaligus law enforcement-nya harus berjalan. Hingga kini kota Manado masih digenangi lumpur, walau banjir surut, hujan beberapa kali masih mengguyur. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara dan Jakarta.